Halo semua, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Korea berjudul Gang. Film ini baru-baru rilis tahun ini, yakni 2020. Kalau sekilas dilihat ceritanya dari film Gang hampir-hampir mirip seperti Crow Zero, yakni di mana ada sekolah yang menjadi tempat perkelahian para geng-geng untuk merebutkan kursi pertama atau bisa dibilang sebagai bos. Oke, tak perlu banyak cincau wadidaw, mari kita simak video ini sampai habis. Di awal film akan diperlihatkan segerombolan anak-anak sekolah, tetapi bermuka seperti para gangster, sedang menemui salah satu orang, dan kemudian film pun dimulai. 3 bulan yang lalu sebelum kejadian tadi berlangsung, diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Ji-hoon. Ia adalah seorang pelajar di salah satu sekolah di sana. Namun karena tindakannya selalu membuat perkelahian dan menghajar para siswa-siswa lainnya, hal itu membuat dirinya dikeluarkan dari sekolah tersebut oleh pihak sekolah. Sedangkan kakaknya yang bernama Jie berusaha untuk meminta keringanan kepada kepala sekolah untuk tidak mengeluarkan Ji-hoon. Tetapi sayangnya hal itu ditolak mentah-mentah oleh kepala sekolah. Alasannya ya karena sekolah tersebut sudah muak dengan kelakuan Ji-hoon, apalagi sekolah tersebut tidak ingin merusak reputasinya. Ji-hoon pun berusaha mencari sekolah pengganti, dan ia menemukan salah satu sekolah di mana sekolah tersebut adalah sekolah yang dibangun dari bekas penjara. Para muridnya pun kebanyakan adalah mantan narapidana. Bahkan sekolah itu adalah satu-satunya sekolah yang tak diperhatikan oleh Biro Pendidikan. Alasan Ji-hoon memilih sekolah tersebut karena dirinya hanya ingin bersekolah dengan aturan yang bebas. Esoknya ia pun pergi ke sekolah tersebut. Terlihat bangunan sekolah itu sepi tak berpenghuni. Tiba-tiba ada bola mengenai kepalanya. Terlihat ada beberapa anak dari sekolah itu sedang menatapinya. Ji-hoon berpikir bahwa mereka ingin menyambut anak baru dengan kekerasan. Namun sayangnya itu tak seperti yang dibayangkan. Ternyata salah satu anak yang mendekati bukanlah ingin berkelahi, tetapi meminta maaf kepada Ji-hoon. Setelah itu Ji-hoon pun menemui salah satu guru di sana untuk mendaftarkan dirinya. Panggil saja Woo-bin. Ia adalah seorang guru olahraga di sekolah tersebut. Pertanyaan Woo-bin kepada Ji-hoon tidak seperti sekolah pada umumnya. Ia hanya menanyakan kepada Ji-hoon apakah Ji-hoon bisa berkelahi. Jika iya, maka guru Woo-bin akan meluluskannya. Ji-hoon pun segera pergi ke kelasnya. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan salah satu murid bernama Chang-sik. Ji-hoon pun menanyakan kepada Chang-sik jalan menuju ke kelasnya. Dengan sifat dinginnya, Chang-sik pun mengarahkannya. Sesampainya di kelas, terlihat para siswa lainnya sedang diam termenung. Dengan lagak sok preman, Ji-hoon menantang mereka semua. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang menghiraukannya. Tiba-tiba seorang bernama Yong-sik menyelah. Dengan gaya bacotnya, ia pun memberikan sedikit wawasan berkelahi kepada Ji-hoon. Tak lama kemudian, bunyi bel istirahat. Para murid di sana sontak tak banyak bicara langsung berbondong-bondong untuk bergegas pergi. Ya pasti hal itu membuat Ji-hoon terheran-heran. Kemudian Ji-hoon diajak oleh Yong-sik pergi ke suatu tempat di bawah tanah. Dan ternyata ketika ada di sana Ji-hoon kaget karena seperti berada di tempat klub malam. Dan tidak hanya itu, lebih kagetnya lagi ia melihat ruangan tersebut terdapat perkelahian antar pelajar. Mereka semua berkelahi satu persatu dengan menaruh sebuah taruhan untuk memilih pemenangnya. Bahkan para guru juga ikut bertaruh dalam perkelahian tersebut. Jadi itu adalah sebuah klub bertarung resmi di sekolah tersebut. Mereka melakukan hal itu tiap hari di setiap jam istirahat. Dan hal itu jelas legal karena klub bertarung dianggap sebagai salah satu peraturan di sana. Para siswanya tidak boleh melakukan kekerasan atau perkelahian di luar klub petarung. Karena hal itu bisa membuat nilai mereka berkurang. Di sisi lain, ternyata sekolah itu dipegang oleh salah satu seorang yang bernama Jeong Dae-ho.
Ia adalah petarung yang sangat kejam. Namun sayangnya sekarang keberadaannya telah menghilang semenjak dirinya kecelakaan sepeda. Oleh karena itu, posisi sebagai bos sekarang sedang kosong. Yongsik juga menceritakan bahwa sekolah itu mempunyai 3 orang yang mempunyai peringkat teratas. Kursi pertama ditempati oleh seorang bernama Gitae. Ia adalah seorang petarung judo dan disebut juga sebagai backbreaker karena sering membanting lawannya hingga membuat tulang punggung patah. Di posisi kedua ditempati oleh seorang yang dijuluki sebagai Raja Psikopat. Semenjak keluarganya meninggal, dirinya menjadi menggila ketika bertarung, sehingga semua orang memanggilnya Hot Dog. Dan di posisi ketiga ada seorang yang bernama Changsik. Dia adalah orang yang ditemui pertama kali oleh Ji-Hoon tadi. Changsik mempunyai sifat yang dingin dan baik, tetapi gaya bertarungnya membuat dirinya selalu mempunyai jumlah taruhan yang tinggi. Dari cerita tersebut membuat Ji-Hoon bersemangat karena dirinya ingin menjadi bos di sekolah itu. Tanpa berpikir panjang, dengan sifat bodohnya tersebut, Ji-Hoon langsung bergegas untuk menemui Changsik, yakni kursi ketiga. Tujuannya adalah untuk mengalahkannya, tetapi Changsik tak mau meladeninya karena itu bisa melanggar aturan. Namun karena Ji-Hoon sudah membuat masalah dengan memukul salah satu murid, anak buah dari Changsik pun menghajar Ji-Hoon dengan 5 orang. Awalnya Ji-Hoon bisa mengatasi hal itu, namun karena sudah tak sanggup, akhirnya dirinya dikalahkan oleh mereka berlima. Mereka pun mencoba untuk menelanjangi Ji-Hoon. Namun betapa kagetnya, ternyata Ji-Hoon memakai celana dalam Hello Kitty. Hal itu divideokan dan dikirim ke semua siswa, sehingga membuat Ji-Hoon mendapatkan julukan Hello Kitty. Kenapa Hello Kitty? Ya karena Ji-Hoon merupakan pengagum Hello Kitty. Bahkan di kamarnya juga banyak poster Hello Kitty. Dari kejadian itulah membuat Ji-Hoon sangat malu dengan julukan tersebut. Esoknya Ji-Hoon pun mencoba melihat kehebatan berkelahi dari Changsik. Dan benar saja hal itu membuat Ji-Hoon tak bisa berkata apa-apa dengan gaya bertarungnya Changsik yang elegan. Tak mau kalah, Ji-Hoon pun membuktikan kehebatannya dan akan menjadi bos di sekolah tersebut. Esoknya ia mencoba untuk mendaftarkan dirinya untuk mengikuti turnamen klub bertarung. Pertarungan pertama pun dimulai. Dengan gaya percaya dirinya, Ji-Hoon mencoba untuk santai dan memprovokasi lawannya. Namun ternyata ia cukup kesulitan melawan orang yang benar-benar seorang petarung. Tetapi akhirnya dirinya bisa mengalahkan lawannya hanya dengan satu keplakan kepala. Hal itu membuat semuanya terdiam dan kaget karena Ji-Hoon bisa mengalahkan lawannya hanya dengan kepalanya saja. Dari sinilah membuat Ji-Hoon terus-terusan melatih dirinya agar pertarungan bisa ia menangkan. Hari demi hari Ji-Hoon memenangkan pertandingan dan membuat dirinya mempunyai banyak uang karena menang taruhan. Di sisi lain, guru Wobin yang tak pernah mendukung Ji-Hoon mengalami kebangkrutan karena dirinya kalah untuk bertaruh. Ia mempunyai rencana untuk menghabisi Ji-Hoon dengan menyuruh salah satu petarung, sehingga membuat tabel pertandingan 16 besar dirubah secara mendadak oleh guru Wobin. Yang mana di 16 besar Ji-Hoon harus melawan kursi pertama, yakni Gitae. Sebelum pertandingan dimulai, Ji-Hoon mencoba mencari di internet kelemahan-kelemahan judo dan cara mengantisipasi perkelahian dengan seorang judo. Ya, hal itu disiapkan oleh Ji-Hoon untuk melawan Gitae besok. Putaran 16 besar pun dimulai. Ji-Hoon akan langsung melawan Gitae. Ji-Hoon terlihat sekali diobrak-abrik oleh Gitae dengan gaya bertarung judo, tanpa sedikit diberi celah untuk memukul.
Namun di tengah-tengah perkelahian, Ji-hoon mencoba untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari di internet tentang kelemahan bertarung judo. Dan benar saja hal itu bisa membuat Ji-hoon bisa mengalahkan Gi-tae. Dengan kemenangan tersebut membuat dirinya semakin dikagumi oleh banyak orang di sana, terutama para siswa-siswa di kelasnya, karena selama ini di kelasnya tersebut hanya berisi orang-orang pecundang saja. Ji-hoon sekarang sudah semakin dekat dengan posisi teratas. Di perempat final, dirinya melawan kursi nomor 2, yakni Hotdog. Seperti julukannya, Hotdog adalah seorang petarung yang liar dan gila. Kecepatan berkelahinya sungguh sangat cepat. Ia juga mempunyai jimat yang sangat aneh, yakni tokoh Dragon Ball, yaitu Goku. Dirinya sengaja membawa benda tersebut berharap dirinya akan seperti Goku dan tak terkalahkan, dan hal itu benar-benar terjadi. Namun ketika tanpa sengaja benda tersebut terjatuh dari tangannya, kekuatan Hotdog melemah sehingga membuat Ji-hoon memanfaatkan keadaan tersebut. Ji-hoon yang melihat keberadaan benda itu langsung bergegas untuk mengambil dan dimakan dong. Singkat cerita, perkelahian pun dimenangkan oleh Ji-hoon. Namun tiba-tiba datanglah seorang misterius, yakni bos dari sekolah tersebut, yakni Jeong Dae-ho. Jelas saja hal itu membuat para siswa kaget dengan kedatangannya. Kemudian Chang-sik meminta kepada Dae-ho untuk tidak mencampuri urusan klub petarung, karena itu bisa melanggar aturan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kedatangan Dae-ho adalah tidak lain untuk menghapus klub pertarungan tersebut. Dae-ho tidak ingin adanya klub petarung karena Dae-ho juga ingin menghapus aturan-aturan yang tidak boleh melakukan kekerasan atau perkelahian selain di dalam klub petarung. Karena Dae-ho tidak mengiyakan permintaan dari Chang-sik sehingga membuat mereka berdua melakukan perkelahian. Singkat cerita, Chang-sik dikalahkan dan benar-benar dihabisi oleh Dae-ho. Ji-hoon yang melihatnya hanya bisa terdiam melihat Chang-sik babak belur. Sekarang para pengikut Chang-sik juga mengikuti Dae-ho. Tidak berhenti sampai di situ, Dae-ho juga menghabisi Hotdog dan Gi-tae agar kekuasaannya semakin terlihat. Di sisi lain, Young-sik juga mengkhianati Ji-hoon. Dirinya ditarik oleh Dae-ho menjadi anak buahnya. Ya, sebenarnya Young-sik terpaksa melakukannya karena dirinya tidak ingin dihabisi oleh Dae-ho. Suatu hari Dae-ho ingin berencana untuk menghabisi Ji-hoon. Namun Young-sik yang mengetahui hal itu menemui Ji-hoon di kamar mandi dan menyuruhnya untuk tidak masuk sekolah esok harinya. Tetapi ketika balik lagi, Dae-ho mengetahui bahwa Young-sik telah menemui Ji-hoon. Tanpa basa-basi, Dae-ho pun langsung menghabisi Young-sik. 네 친구. 용식아, 정신 차려봐. Ji-hoon pun yang mengetahui tindakan tersebut tak akan tinggal diam saja. Esoknya Ji-hoon menemui Dae-ho di tempat dan di waktu yang telah ditentukan. Awalnya Ji-hoon menganggap bahwa dirinya akan berkelahi by one dengan Dae-ho saja. Tetapi ternyata Dae-ho menyerahkan semuanya kepada anak buahnya untuk menghabisi Ji-hoon.
Ji-hoon pun dikalahkan oleh mereka semua sehingga membuatnya tak berdaya. Namun tak lama kemudian datanglah para siswa-siswa lainnya yang telah dihajar oleh Daeho sebelumnya untuk membantu Ji-hoon. Perkelahian pun terjadi di antara mereka semua. Sedangkan Daeho mengajak Ji-hoon ke sebuah tempat yang lebih sepi untuk berkelahi secara buy-one. Hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh Ji-hoon untuk bisa berkelahi dengan bos sekolah tersebut. Ia juga akan membalaskan dendam Young-sik karena telah menghajarnya, dan perkelahian antara mereka berdua pun terjadi secara sengit. Singkat cerita, perkelahian mereka berdua dimenangkan oleh Ji-hoon, meskipun kondisi Ji-hoon sudah babak belur. Di akhir video kita akan diperlihatkan seperti yang ada di awal film tadi, bahwa sebenarnya Ji-hoon sudah menjadi bos di sekolah tersebut. Ia pun menemui Chang-sik untuk mengajaknya berkelahi karena hanya Chang-sik yang belum dikalahkan oleh Ji-hoon. Dan kemudian film pun tamat. Jadi kalau kita lihat-lihat sudah jelas ini hampir mirip-mirip dengan jalan cerita Crow Zero. Tapi menurutku masih belum bisa mengalahkan keseruan dari film Crow Zero itu sendiri. Tapi film ini juga cocok buat kalian tonton karena tidak kalah seru juga. Oke guys, mungkin itu saja. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time.